Di pedalaman Sumatera yang hijau dan tenang, waktu seolah berjalan lebih lambat. Deretan rumah kayu berdiri rapat di antara pepohonan karet dan ladang singkong yang menghampar. Setiap pagi, kabut tipis turun menyelimuti kampung, seakan menjaga rahasia hidup orang-orang yang tinggal di dalamnya. Di sanalah puluhan pemuda Katolik itu tumbuh, bersama alam, bersama keluarga sederhana, dan bersama iman yang telah mereka kenal sejak masih belajar berjalan. Mereka bukan anak-anak kota. Sejak kecil, tangan mereka terbiasa membantu orang tua di kebun, memikul hasil panen, atau mengangkut kayu bakar. Hidup tidak pernah berlebihan, namun cukup untuk saling berbagi. Jika satu keluarga kekurangan, keluarga lain akan datang membawa beras atau sayur. Kebersamaan menjadi napas hidup kampung itu. Dan di tengah kebersamaan itulah gereja berdiri sebagai pusat kehidupan rohani sekaligus sosial. Setiap hari Minggu pagi, lonceng gereja berbunyi memecah sunyi. Suaranya menggema hingga ke ujung kampung, memanggil umat untuk berkumpul. Puluhan pemuda itu selalu datang lebih awal. Ada yang bertugas membersihkan gereja, menyapu halaman, mengelap bangku-bangku kayu yang mulai kusam. Sebagian lagi berlatih kor, menyelaraskan suara agar nyanyian pujian terdengar indah dan hikmat. Gereja bukan sekadar tempat ibadah bagi mereka. Di sanalah mereka belajar tentang disiplin, pengabdian, dan arti melayani sesama. Pendeta mengenal mereka satu persatu, mengetahui latar belakang keluarga, perjuangan hidup, bahkan mimpi-mimpi kecil yang mereka simpan diam-diam. Setiap nasihat pendeta mereka dengarkan dengan penuh hormat. Setiap khotbah mereka terima sebagai petunjuk hidup. Sejak kecil, mereka diajarkan bahwa iman adalah pegangan utama dalam hidup. Bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan selalu hadir dan setia. Keyakinan itu tertanam kuat di hati mereka. Saat panen gagal, mereka berdoa. Saat sakit melanda, mereka berdoa. Saat kehilangan orang tercinta, mereka berdoa. Doa menjadi pelipur lara, menjadi harapan di tengah keterbatasan. Para pemuda ini juga aktif dalam pelayanan gereja. Ada yang menjadi misdinar, ada yang mengurus kegiatan pemuda, ada pula yang rela berjalan jauh dari dusun ke dusun untuk mengajak anak-anak kecil mengikuti sekolah minggu. Wajah mereka memancarkan semangat tulus. Tidak ada yang merasa terbebani. Semua dilakukan dengan keyakinan bahwa melayani gereja adalah bagian dari melayani Tuhan. Namun di balik kesalehan yang tampak itu, kehidupan mereka tetaplah kehidupan keluarga sederhana di pedalaman. Banyak dari mereka berasal dari rumah yang atapnya bocor saat hujan turun deras. Listrik hanya menyala pada jam-jam tertentu. Makan nasi dengan lauk seadanya sudah menjadi hal biasa. Meski demikian, orang tua mereka selalu menanamkan satu pesan yang sama. Jangan pernah meninggalkan gereja, karena iman adalah warisan paling berharga. Pesan itu mereka pegang erat. Mereka tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang dikenal baik, sopan, dan taat. Tidak sedikit dari mereka yang dijadikan contoh oleh warga kampung lain. Itu anak gereja, kelakuannya baik. Begitu orang-orang sering berkata. Pujian itu membuat mereka bangga, sekaligus merasa memiliki tanggung jawab besar untuk selalu terlihat kuat dalam iman. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Bekerja, membantu keluarga, lalu berkegiatan di gereja. Malam hari, sebagian dari mereka berkumpul di beranda rumah, berbincang tentang masa depan. Ada yang bermimpi merantau, ada yang ingin tetap tinggal dan mengurus kebun orang tua. Namun apapun impian mereka, satu hal selalu sama, iman tetap menjadi pusat hidup. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, beberapa dari mereka mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan keraguan yang besar, bukan pula pemberontakan. Hanya perasaan aneh yang muncul sesekali, seperti ada beban kecil yang menekan dada, namun belum cukup kuat untuk disebut luka.
Perasaan itu sering muncul ketika mereka melihat wajah orang tua yang lelah sepulang dari ladang, lalu esok harinya tetap berusaha tampil rapi ke gereja. Atau ketika mereka mendengar keluhan lirih ibu-ibu yang membicarakan kebutuhan hidup yang semakin mahal. Namun perasaan itu segera mereka tepis. Mereka menganggapnya sebagai ujian iman yang wajar. Iman harus kuat. Begitu mereka sering menguatkan diri sendiri. Di hadapan pendeta dan jemaat lain, mereka tetap tersenyum, tetap melayani dengan sungguh-sungguh, tetap menyanyikan lagu-lagu pujian dengan suara lantang. Tidak ada yang berani mengungkapkan kegelisahan kecil itu, karena mereka takut dianggap lemah atau kurang bersyukur. Pada suatu sore, setelah kegiatan gereja selesai, puluhan pemuda itu duduk di tangga depan gereja, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Cahaya jingga menyinari wajah mereka satu persatu. Dalam diam, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Tidak ada yang berkata apa-apa, namun ada kesunyian yang terasa berbeda. Mereka masih percaya. Mereka masih mencintai gereja. Namun entah mengapa, di sudut hati terdalam, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum berani diberi nama. Pertanyaan tentang hidup, tentang beban, tentang ketenangan yang selama ini mereka cari tanpa sadar. Pertanyaan itu belum menjadi suara. Ia masih berupa bayangan samar, seperti awan tipis di langit cerah. Tidak menghalangi matahari, tetapi cukup untuk menandakan bahwa suatu hari, cuaca bisa berubah. Musim hujan datang lebih panjang dari biasanya. Ladang-ladang karet yang menjadi sandaran hidup banyak keluarga di kampung itu tak lagi menghasilkan seperti dulu. Getah menetes sedikit, harga turun, dan pekerjaan sambilan pun semakin sulit dicari. Puluhan pemuda Katolik itu menyaksikan semua perubahan itu dari jarak dekat, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang ikut menanggung beban. Pagi-pagi buta, mereka sudah bangun untuk membantu orang tua. Ada yang menyadap karet, ada yang membersihkan kebun, ada pula yang mengangkat hasil panen seadanya untuk dijual ke pasar kecil di kecamatan. Uang yang dibawa pulang seringkali tidak sebanding dengan tenaga yang terkuras. Namun mereka tetap tersenyum, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan membaik. Di dapur-dapur sederhana, ibu-ibu mulai menghitung beras dengan lebih cermat. Lauk pauk tak lagi beragam. Kadang hanya tempe, kadang hanya sayur rebus tanpa rasa. Para pemuda itu memahami kondisi tersebut. Mereka tidak banyak menuntut. Mereka belajar menahan diri, karena tahu orang tua mereka sudah berjuang sekuat tenaga. Namun setiap kali hari Minggu mendekat, kegelisahan itu kembali muncul. Kali ini lebih nyata dan lebih menyakitkan. Di gereja, kewajiban perpuluhan bukanlah hal baru. Sejak kecil mereka diajarkan bahwa memberikan sebagian dari penghasilan adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur. Dulu, ketika kebutuhan hidup belum seberat sekarang, kewajiban itu terasa ringan. Kini, semuanya terasa berbeda. Beberapa dari para pemuda itu mulai menyadari perubahan sikap orang tua mereka menjelang hari ibadah. Ada ibu yang tampak lebih pendiam, ada ayah yang menarik napas panjang sebelum berangkat ke gereja. Di rumah-rumah kayu yang sederhana, sering terjadi percakapan lirih yang tak pernah terdengar jelas, namun cukup terasa di hati. Suatu malam, salah satu dari mereka terbangun karena mendengar isak tangis pelan dari dapur. Ia melihat ibunya duduk di bangku kecil, memegang dompet lusuh yang hampir kosong. Di meja, ada secari kertas berisi catatan kebutuhan rumah tangga. Sang ibu menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. Namun air mata tetap jatuh satu persatu. Anak itu hanya berdiri di balik pintu, tak sanggup masuk, tak sanggup bertanya. Di saat itulah ia menyadari bahwa pilihan yang dihadapi orang tuanya bukanlah perkara mudah. Memberi perpuluhan berarti mengurangi jatah makan keluarga. Tidak memberi berarti rasa takut dan rasa bersalah yang lebih besar. Kisah serupa terjadi di banyak rumah. Para pemuda itu mulai melihat pola yang sama. Orang tua yang memendam kesedihan, keluarga yang harus berhemat lebih ketat, dan hati yang terus berusaha tegar di depan jemaat. Tidak ada yang berani mengeluh secara terbuka. Semua dijalani dalam diam, seolah penderitaan adalah bagian dari kesalehan. Di gereja,
Mereka tetap melayani seperti biasa. Mereka tetap bernyanyi, tetap tersenyum, tetap mengangguk ketika pendeta berbicara tentang iman dan pengorbanan. Namun di dalam dada, rasa sesak semakin sering muncul. Mereka mulai bertanya dalam hati, meski belum berani mengucapkannya, mengapa ibadah yang seharusnya mendekatkan pada Tuhan justru terasa begitu berat? Rasa bersalah mulai menghantui mereka. Mereka merasa berdosa hanya karena memikirkan kebutuhan makan. Mereka takut jika kegelisahan itu berarti iman mereka mulai melemah. Setiap kali pikiran itu muncul, mereka segera berdoa, memohon ampun, berharap Tuhan mengerti isi hati mereka. Namun konflik batin itu tidak mudah hilang. Justru semakin hari semakin dalam. Saat duduk di bangku gereja, pandangan mereka tak jarang tertuju pada kotak persembahan. Bukan karena enggan memberi, tetapi karena mereka teringat wajah orang tua di rumah. Teringat beras yang tinggal sedikit. Teringat adik-adik yang masih membutuhkan biaya sekolah. Beberapa dari mereka mulai sulit tidur. Malam-malam panjang diisi dengan pikiran yang berputar-putar. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah menjadi taat harus selalu berarti mengorbankan kebahagiaan keluarga? Namun pertanyaan itu selalu berhenti di tenggorokan. Mereka takut pada jawabannya sendiri. Di antara para pemuda itu, ada yang mencoba mencari tambahan penghasilan. Mereka bekerja serabutan, membantu di kebun orang lain, atau merantau sementara ke kota kecil di sekitar. Semua dilakukan demi meringankan beban keluarga. Namun hasilnya tetap tak seberapa. Kebutuhan hidup terus berjalan, sementara tekanan batin semakin kuat. Yang paling menyakitkan bagi mereka adalah menyaksikan orang tua tetap berusaha terlihat tegar. Orang tua mereka tidak pernah menyalahkan gereja, tidak pernah mengeluh secara terbuka. Justru mereka sering berkata, Tuhan pasti melihat pengorbanan kita. Kalimat itu terdengar indah, tetapi bagi para pemuda itu, kalimat tersebut juga membawa beban yang berat. Mereka ingin percaya sepenuhnya. Mereka ingin yakin bahwa semua pengorbanan itu bermakna. Namun kenyataan hidup yang keras membuat iman mereka diuji dengan cara yang paling sunyi. Bukan melalui pertentangan, melainkan melalui air mata yang jatuh tanpa suara. Di antara sesama pemuda, kegelisahan itu mulai terasa, meski belum pernah dibicarakan secara terang-terangan. Tatapan mata yang saling memahami, helaan napas panjang yang sama, dan keheningan yang sering muncul saat berkumpul menjadi tanda bahwa mereka memikul beban yang serupa. Suatu sore, setelah pulang dari ladang, mereka duduk bersama di bawah pohon besar dekat gereja. Angin berhembus pelan, daun-daun berguguran. Tak ada yang memulai pembicaraan tentang iman atau kewajiban. Mereka hanya berbagi cerita tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang lelah yang tak selalu terlihat. Namun di balik kata-kata sederhana itu, tersimpan kegelisahan yang sama. Hari Minggu kembali datang. Seperti biasa, seperti yang telah mereka jalani sejak kecil. Puluhan pemuda Katolik itu berjalan menuju gereja dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Langkah kaki mereka masih teratur, wajah mereka masih sopan, dan senyum tipis masih terukir sebagaimana mestinya. Dari luar, tak ada yang berubah. Namun di dalam hati, sesuatu perlahan bergeser. Bangku-bangku gereja terasa sama, aroma kayu tua masih menguar, dan nyanyian pujian tetap menggema memenuhi ruangan. Bibir mereka ikut bernyanyi, tangan mereka ikut terlipat saat doa, kepala mereka ikut tertunduk dengan hikmat. Tetapi kali ini, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Seolah tubuh mereka hadir, tetapi hati mereka tertinggal jauh di tempat lain. Doa-doa yang dulu mengalir ringan kini terasa berat. Setiap kata doa seperti harus ditarik paksa dari dalam dada. Mereka masih berdoa, bukan karena tidak percaya, melainkan karena takut berhenti. Takut jika berhenti berarti menyerah. Takut jika berhenti berarti iman mereka benar-benar runtuh. Di tengah kebaktian, pikiran mereka sering melayang. Ada yang teringat wajah ibunya yang semalam menangis diam-diam. Ada yang teringat suara ayahnya yang terbatuk-batuk menahan lelah setelah seharian bekerja. Ada pula yang teringat adik-adiknya yang makan dengan porsi seadanya.
Semua itu datang bersamaan dengan doa-doa yang seharusnya menenangkan. Apakah Tuhan melihat ini semua? Pertanyaan itu muncul pelan di hati mereka. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai jeritan yang tak tahu harus disampaikan kemana. Mereka merasa bersalah karena memiliki pertanyaan itu. Sejak kecil mereka diajarkan bahwa mempertanyakan iman adalah tanda kelemahan. Maka setiap kali keraguan itu muncul, mereka segera menekannya dengan doa tambahan, dengan pelayanan lebih giat, dengan usaha untuk terlihat lebih taat dari sebelumnya. Namun semakin mereka memaksa diri, semakin berat beban itu terasa. Ibadah yang dulu menjadi tempat berlindung kini perlahan berubah menjadi kewajiban yang menekan. Mereka mulai datang ke gereja dengan perasaan terpaksa, bukan karena tidak mau, tetapi karena hati mereka lelah. Malam-malam menjadi waktu yang paling sulit. Saat semua orang terlelap, mereka terjaga dengan pikiran yang tak henti-hentinya berputar. Di kamar sempit, ditemani suara jangkrik dan angin malam, mereka berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan doa yang terstruktur, melainkan doa yang bercampur dengan tangis. Tuhan, apakah salah jika aku lelah? Batin mereka bertanya. Apakah iman memang harus selalu menyakitkan? Mereka tidak berani mengucapkan pertanyaan itu dengan suara keras. Bahkan pada diri sendiri pun, pertanyaan itu terasa tabu. Namun hati mereka tak bisa dibohongi. Mereka mulai merasakan pencarian yang baru, pencarian akan makna ketulusan yang sebenarnya. Beberapa dari mereka mulai memperhatikan kehidupan di sekitar dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat orang-orang yang tetap bersyukur meski hidup sederhana, tetapi tampak lebih tenang. Mereka melihat bagaimana ada orang yang beribadah tanpa tekanan, tanpa rasa takut akan penilaian. Semua itu membuat hati mereka terusik. Di satu sisi, mereka masih mencintai gereja. Tempat itu adalah bagian dari hidup mereka. Di sanalah mereka tumbuh, belajar, dan merasa diterima. Namun di sisi lain, mereka tidak bisa lagi mengabaikan kegelisahan yang terus menggerogoti batin. Dua perasaan itu saling bertabrakan, menciptakan konflik yang melelahkan. Mereka mulai bertanya tentang makna ketulusan. Jika memberi harus disertai rasa terpaksa, apakah itu masih tulus? Jika beribadah dilakukan dengan hati yang tertekan, apakah Tuhan benar-benar menghendakinya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mereka tujukan pada siapapun. Mereka hanya menggantungnya di langit-langit malam, berharap suatu saat ada jawaban yang turun. Di hadapan pendeta, mereka tetap sopan dan patuh. Mereka tetap menerima nasihat dengan anggukan kepala. Tidak ada yang berani membuka isi hati mereka. Mereka takut dianggap kurang iman, takut mengecewakan orang-orang yang mereka hormati. Maka mereka memilih diam, memikul beban itu sendirian. Namun diam tidak membuat luka itu hilang. Justru semakin hari, rasa kosong semakin jelas terasa. Saat menyanyikan lagu pujian, suara mereka masih terdengar, tetapi hati mereka terasa jauh. Seolah ada jarak yang semakin melebar antara mereka dan ketenangan yang dulu pernah mereka rasakan. Di antara para pemuda itu, ada yang mulai menarik diri. Ia tetap hadir di gereja, tetapi jarang berbicara. Ada pula yang terlihat lebih sering termenung, menatap kosong ke arah ladang. Perubahan itu halus, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk disadari oleh sesama mereka. Suatu malam, mereka berkumpul seperti biasa di beranda rumah salah satu dari mereka. Tidak ada pembicaraan besar, hanya cerita tentang pekerjaan, tentang hujan yang tak kunjung reda, tentang hidup yang terasa berat. Namun di sela-sela obrolan, muncul kalimat sederhana yang membuat suasana mendadak hening. Pernah nggak kalian merasa capek berdoa? Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa menunduk, beberapa menarik napas panjang. Pertanyaan itu terlalu jujur, terlalu dekat dengan apa yang mereka rasakan. Tidak ada yang ingin mengakuinya, tetapi tidak ada pula yang bisa menyangkal. Keheningan itu menjadi bukti bahwa kegelisahan itu bukan milik satu orang saja. Ia adalah beban bersama, meski belum diucapkan secara terang-terangan. Mereka saling memandang, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sendirian dalam kebimbangan itu. Malam itu,
Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut karena menyadari iman mereka sedang diuji. Namun ada pula secercah kelegaan karena ternyata apa yang mereka rasakan bukanlah kesalahan pribadi semata. Perubahan hidup tidak selalu datang dengan dentuman besar. Kadang ia hadir pelan, tanpa aba-aba, melalui pertemuan-pertemuan kecil yang tampak biasa. Begitulah yang dialami puluhan pemuda Katolik dari pedalaman Sumatera itu ketika sebagian dari mereka mulai merantau, bekerja serabutan, atau sekadar bergaul lebih luas di luar kampung. Ada yang bekerja di pasar, menjadi kuli angkut atau penjaga kios. Ada yang membantu proyek bangunan di pinggir kota kecil. Ada pula yang sekadar ikut saudara atau teman untuk mencari pengalaman dan penghasilan tambahan. Mereka berangkat dengan satu tujuan sederhana, membantu keluarga dan meringankan beban hidup di rumah. Di tempat-tempat itulah mereka bertemu dengan pemuda-pemuda Muslim. Awalnya tidak ada pembicaraan tentang iman. Tidak ada niat untuk saling mempengaruhi. Mereka hanya bertukar cerita tentang pekerjaan, tentang lelahnya hidup, tentang harapan yang sederhana. Obrolan ringan itu sering terjadi saat istirahat siang, sambil duduk di bawah pohon atau di sudut bangunan yang teduh. Mereka terkejut oleh satu hal yang sama, keramahan tanpa syarat. Pemuda-pemuda Muslim itu tidak pernah bertanya tentang latar belakang agama mereka. Tidak pernah menghakimi atau mencurigai. Mereka diperlakukan sebagai saudara, sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang berjuang. Saat waktu makan tiba, mereka sering diajak makan bersama. Tidak ada perhitungan rumit. Jika ada rezeki, dimakan bersama. Jika tidak cukup, dibagi seadanya. Kebersamaan itu terasa hangat, jauh dari rasa tertekan yang selama ini mereka simpan di dada. Perlahan, tanpa disadari, mereka mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil. Ketika adzan berkumandang dari masjid kecil di kejauhan, pemuda-pemuda Muslim itu menghentikan aktivitas mereka. Ada yang segera berwudu, ada yang menggelar alas sederhana untuk salat. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa tergesa, tanpa paksaan. Puluhan pemuda Katolik itu memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan. Hanya gerakan-gerakan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan entah mengapa, pemandangan itu menenangkan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, lantunan azan maghrib terdengar lebih jelas dari biasanya. Suaranya lembut, menggema di udara senja. Mereka terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa asing dengan suara itu. Justru ada getaran halus di dada mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, salah satu dari mereka berkata lirih kepada yang lain, "Entah kenapa, dengar azan tadi rasanya tenang." Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang menyangkal. Beberapa hanya mengangguk pelan, seolah mengakui perasaan yang sama. Hari-hari berikutnya, obrolan mereka dengan pemuda Muslim mulai berkembang. Masih santai, masih tanpa niat serius. Mereka berbicara tentang hidup, tentang kerja keras, tentang bagaimana bertahan di tengah kesulitan. Lalu, perlahan, pembicaraan tentang Tuhan muncul dengan sendirinya. Pemuda-pemuda Muslim itu tidak banyak berceramah. Mereka lebih sering menjawab dengan sederhana. Tentang Tuhan yang Maha Pengasih. Tentang ibadah yang menjadi pengingat, bukan beban. Tentang memberi yang dianjurkan, tetapi tidak dipaksakan. Tentang persaudaraan yang tidak melihat latar belakang. Puluhan pemuda Katolik itu mendengarkan dengan hati yang terbuka. Mereka tidak merasa digurui. Tidak ada rasa takut salah. Tidak ada tekanan. Semuanya terasa ringan, seperti berbicara dengan sahabat lama. Yang paling membuat mereka terkesan adalah cara ibadah diposisikan. Salat bukanlah tuntutan yang menekan, melainkan kebutuhan batin. Memberi bukanlah kewajiban yang membuat takut, melainkan anjuran yang disesuaikan dengan kemampuan. Semua kembali pada keikhlasan. Perbandingan itu muncul dengan sendirinya di benak mereka. Meski mereka berusaha menepisnya, mereka teringat doa-doa yang terasa berat, kewajiban yang sering membuat orang tua mereka menangis diam-diam,
dan rasa bersalah yang terus menghantui. Di sisi lain, mereka melihat ibadah yang sederhana, tenang, dan tidak memberatkan secara materi. Namun mereka tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka masih berhati-hati. Mereka masih memegang iman lama yang telah membesarkan mereka. Tetapi hati mereka tidak bisa membohongi perasaan yang tumbuh perlahan. Suatu hari, salah satu dari mereka diajak duduk di serambi masjid kecil setelah salat. Ia hanya duduk, tidak ikut beribadah. Ia memperhatikan suasana, lantai yang dingin, udara yang sejuk, dan wajah-wajah yang damai. Tidak ada yang mempermasalahkan kehadirannya. Tidak ada yang bertanya mengapa ia di sana. Di saat itu, ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tidak ada janji apapun. Tidak ada tuntutan apapun. Hanya rasa lapang di dada, seolah beban yang selama ini dipikul perlahan diturunkan. Pengalaman itu diceritakan kepada yang lain. Awalnya hanya sepintas. Namun cerita demi cerita terkumpul, membentuk gambaran yang sama. Mereka semua merasakan hal serupa. Ketenangan yang datang tanpa paksaan. Di kampung, sebagian dari mereka yang belum merantau juga mulai mengalami hal yang sama melalui pergaulan. Mereka bertemu tetangga Muslim, berdagang bersama, atau sekadar berbincang di warung kopi. Sikap ramah dan kesederhanaan itu kembali mereka temukan. Mereka mulai menyadari bahwa Islam yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang keras atau menakutkan seperti bayangan lama yang pernah mereka dengar. Justru sebaliknya, ia hadir dengan wajah yang bersahabat, tenang, dan membumi. Namun bersamaan dengan rasa tertarik itu, rasa takut pun muncul. Takut jika perasaan ini adalah pengkhianatan. Takut jika mereka sedang tersesat. Setiap kali perasaan itu muncul, mereka kembali berdoa, memohon petunjuk. Mereka tidak ingin melangkah gegabah. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada pernyataan berani. Pencarian itu dimulai dengan diam, sangat diam, seperti langkah kaki yang ditahan agar tak terdengar. Puluhan pemuda Katolik dari pedalaman Sumatera itu masih menjalani hidup seperti biasa di hadapan orang lain. Mereka tetap bekerja, tetap beribadah seperti sebelumnya, tetap tersenyum di depan keluarga. Namun di dalam diri mereka, sebuah perjalanan batin telah bergerak jauh ke dalam. Mereka mulai mencari tahu tentang Islam dengan cara yang paling hati-hati. Ada yang meminjam buku kecil dari teman muslimnya, membacanya sepulang kerja, lalu menyimpannya kembali sebelum ada yang melihat. Ada yang membuka tulisan-tulisan tentang Islam di ponsel sederhana miliknya, membaca perlahan saat malam telah larut. Ada pula yang hanya mendengarkan, menyimak cerita, dan menyimpannya dalam ingatan. Tidak ada niat untuk membandingkan secara terbuka. Mereka hanya ingin memahami. Mereka hanya ingin tahu mengapa ajaran yang mereka lihat tampak begitu sederhana namun menenangkan. Mengapa orang-orang yang mereka temui terlihat ikhlas tanpa banyak tuntutan. Semua itu memicu rasa ingin tahu yang tak bisa lagi mereka tekan. Dalam bacaan-bacaan sederhana itu, mereka menemukan satu kata yang terus berulang. Tauhid. Keyakinan tentang Tuhan yang esa, tanpa perantara, tanpa pembagian. Bagi mereka, konsep itu terasa jujur dan lurus. Tidak rumit. Tidak memerlukan penjelasan panjang. Hanya satu Tuhan, satu tujuan, satu tempat berserah. Malam-malam menjadi waktu paling sunyi sekaligus paling berat. Saat keluarga telah terlelap, mereka duduk sendiri di sudut rumah, ditemani cahaya lampu redup. Di sanalah air mata sering jatuh tanpa suara. Tangis itu bukan karena benci pada masa lalu, melainkan karena takut pada masa depan yang belum mereka pahami. Mereka sadar, jika langkah ini diteruskan, hidup mereka tidak akan sama lagi. Hubungan dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan gereja, semuanya bisa berubah. Kesadaran itu membuat dada mereka sesak. Ada malam-malam ketika mereka ingin berhenti, ingin menutup semua buku, ingin kembali seperti semula. Namun setiap kali niat itu muncul, hati mereka justru terasa gelisah. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Seolah ada kebenaran yang belum sepenuhnya mereka dengar. Di sela-sela pekerjaan, mereka semakin sering mengamati salat.
Gerakan yang sama diulang 5 kali sehari. Tidak ada variasi rumit. Tidak ada pameran kesalehan. Hanya tunduk, berdiri, dan bersujud dengan tenang. Mereka memperhatikan wajah-wajah yang berserah, seolah melepaskan beban dunia untuk beberapa menit. Salah satu dari mereka pernah berdiri di kejauhan saat salat berjamaah berlangsung. Ia tidak ikut, hanya melihat. Saat para jamaah menempelkan dahi ke lantai, dadanya bergetar. Ada rasa ingin menangis tanpa tahu sebabnya. Bukan sedih, melainkan seperti rindu pada sesuatu yang belum pernah ia miliki. Di rumah, mereka mencoba berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan lagi doa yang terstruktur, melainkan doa yang keluar dari kejujuran hati. Mereka menyebut Tuhan dengan sebutan apa adanya, memohon petunjuk dengan suara lirih. Tidak ada permintaan harta, tidak ada harapan duniawi, hanya satu permohonan, ketenangan dan kejelasan. Konflik batin itu semakin kuat. Di satu sisi, mereka takut mengecewakan orang-orang yang telah membesarkan mereka dalam iman lama. Di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan ketenangan yang perlahan tumbuh di hati mereka setiap kali mengenal Islam lebih jauh. Ada malam-malam ketika mereka menangis sambil memeluk lutut, merasa bersalah hanya karena merasa tenang dengan ajaran yang bukan warisan mereka. Mereka merasa seperti pengkhianat, padahal belum melakukan apa-apa. Rasa takut itu nyata, menyesakan, dan melelahkan. Namun anehnya, di balik semua ketakutan itu, ada rasa damai yang semakin kuat. Bacaan tentang Islam tidak membuat mereka gelisah, justru menenangkan. Mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan pelan oleh teman-teman muslim mereka membuat hati mereka terasa lapang, meski mereka belum memahami artinya sepenuhnya. Mereka mulai menyadari perbedaan besar yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Pencarian ini tidak menekan mereka. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menuntut. Semua berjalan sesuai kesiapan hati. Dan itu membuat mereka merasa dihargai sebagai manusia. Di antara mereka, ada yang mulai mencatat pertanyaan-pertanyaan kecil di kertas. Tentang Tuhan, tentang kehidupan setelah mati, tentang makna ibadah. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi terasa menakutkan. Justru terasa seperti pintu yang mulai terbuka. Mereka tidak saling menceritakan semua detail pencarian itu. Namun dalam tatapan mata dan sikap yang berubah, mereka tahu bahwa mereka sedang berada di jalan yang sama. Jalan yang sunyi, penuh air mata, tetapi jujur. Setiap kali rasa takut memuncak, mereka mengingat kembali ketenangan yang mereka rasakan saat mendengar azan, saat melihat sujud yang tulus, saat membaca tentang Tuhan yang Maha Pengasih tanpa syarat. Kenangan-kenangan itu menjadi pegangan kecil yang menguatkan langkah mereka. Keyakinan itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, menguat seiring malam-malam sunyi yang mereka lalui. Puluhan pemuda Katolik dari pedalaman Sumatera itu mulai merasakan satu hal yang tak bisa lagi mereka bantah. Hati mereka kini lebih tenang saat mengenal Islam. Bukan sekadar tertarik, bukan sekadar kagum, melainkan yakin. Namun justru ketika keyakinan itu menguat, tekanan dari luar datang semakin nyata. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam bersikap. Setiap kata terasa harus ditimbang. Setiap gerak terasa diawasi, meski tak ada yang benar-benar menuduh. Di kampung, gosip bergerak lebih cepat dari angin. Perubahan kecil, wajah yang lebih sering termenung, kebiasaan yang bergeser, keengganan ikut bercanda, cukup untuk memantik kecurigaan. Rasa takut mulai menekan dada mereka. Takut mengecewakan orang tua yang telah membesarkan mereka dengan iman lama. Takut menyakiti perasaan pendeta yang selama ini membimbing mereka. Takut kehilangan teman-teman yang tumbuh bersama sejak kecil. Lebih dari itu, takut dicap sebagai pengkhianat, kata yang paling mereka hindari, kata yang paling menyakitkan. Di rumah, percakapan terasa berbeda. Orang tua mereka masih sama, lelah sepulang ladang, penuh kasih, dan selalu berusaha kuat. Namun para pemuda itu mulai merasa seolah menyimpan rahasia besar. Setiap kali melihat wajah ibu yang menua, dada mereka sesak. Setiap kali mendengar ayah berbicara tentang gereja, hati mereka bergetar.
Malam-malam kembali menjadi saksi air mata. Ada yang menangis sambil menatap foto keluarga, merasa bersalah bahkan sebelum mengambil keputusan apapun. Ada yang berdoa dengan suara tertahan, memohon kekuatan untuk jujur, namun juga memohon agar tidak menyakiti siapapun. Tekanan itu juga datang dari dalam diri mereka sendiri. Ada suara yang berkata untuk berhenti, untuk kembali saja, untuk menutup pencarian ini demi kedamaian semu. Bukankah lebih mudah tetap seperti dulu? Suara itu berbisik. Bukankah lebih aman hidup tanpa perubahan? Namun setiap kali mereka mencoba membungkam keyakinan yang tumbuh itu, hati mereka justru semakin gelisah. Kepura-puraan terasa melelahkan. Datang ke gereja dengan wajah yang tenang, sementara batin berteriak, menjadi beban yang tak sanggup mereka pikul lebih lama. Di antara mereka, ada yang mulai berani mengakui perasaan itu, bukan kepada orang luar, melainkan kepada diri sendiri. Kejujuran itu terasa menakutkan, namun juga melegakan. Untuk pertama kalinya, mereka berhenti berbohong pada hati nurani mereka. Dalam pergaulan, tekanan semakin terasa. Ada teman lama yang mulai bertanya dengan nada bercanda namun menusuk. "Kalian kenapa sekarang pendiam?" Ada pula yang melontarkan sindiran halus. Mereka tersenyum, mencoba mengalihkan pembicaraan, menyembunyikan kegelisahan yang semakin dalam. Di tempat kerja atau perantauan, beberapa dari mereka justru menemukan keberanian kecil. Mereka melihat pemuda-pemuda Muslim yang tetap hormat pada orang tua, tetap bekerja keras, tetap rendah hati. Gambaran itu menjadi penguat bahwa jalan yang mereka pertimbangkan bukanlah jalan yang gelap atau salah. Namun keberanian sejati bukan berarti tanpa takut. Keberanian adalah melangkah meski takut. Dan itulah yang perlahan mereka pelajari. Suatu malam, mereka berkumpul kembali, bukan untuk membahas rencana besar, melainkan untuk saling menguatkan. Tidak ada pidato panjang, tidak ada keputusan resmi, hanya kejujuran yang mengalir pelan, tentang ketakutan masing-masing, tentang rasa bersalah yang menghantui, tentang beban yang selama ini dipendam sendirian. Tangis pecah di antara mereka. Tangis orang-orang yang terlalu lama menahan diri. Dalam tangis itu, mereka menemukan kekuatan baru. Mereka tidak sendirian. Apa yang mereka rasakan adalah pergulatan bersama, bukan kesalahan pribadi. Mereka mulai memahami satu hal penting. Iman yang sejati tidak mungkin dibangun di atas kepura-puraan. Ketika ibadah dilakukan demi penilaian orang lain, bukan demi ketenangan batin, maka yang tersisa hanyalah lelah. Mereka tidak ingin hidup seperti itu selamanya. Keputusan untuk jujur pada diri sendiri menjadi titik balik. Bukan keputusan untuk melawan siapapun, melainkan untuk berhenti bersembunyi. Mereka memilih untuk menghormati masa lalu mereka, tanpa harus terikat olehnya. Mereka memilih untuk mendengarkan panggilan hati, meski konsekuensinya belum sepenuhnya mereka pahami. Ada yang masih ragu, ada yang masih takut. Namun satu demi satu, mereka mengakui bahwa ketenangan yang mereka rasakan bersama Islam bukanlah ilusi. Ia nyata, ia konsisten, dan ia tumbuh semakin kuat ketika mereka jujur pada diri sendiri. Tekanan sosial belum hilang, justru mungkin akan semakin besar. Namun kini, mereka tidak lagi sendirian di dalamnya. Mereka belajar berdiri tegak, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Mereka belajar bahwa memilih iman yang memberi kedamaian batin bukan berarti membenci masa lalu, melainkan menghormati perjalanan hidup yang telah membawa mereka ke titik ini. Hari itu datang tanpa tanda-tanda istimewa. Langit Sumatera terlihat biasa saja, awan bergerak pelan, dan udara terasa sejuk seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun bagi puluhan pemuda Katolik itu, hari tersebut adalah hari yang akan membelah hidup mereka menjadi dua bagian, sebelum dan sesudah. Tidak ada perayaan, tidak ada undangan, tidak ada sorak-sorai. Keputusan itu lahir dari perjalanan panjang yang sunyi, dari air mata yang jatuh tanpa saksi, dari doa-doa yang dipanjatkan dengan suara gemetar. Dan kini, mereka berdiri di ambang sebuah langkah yang tak bisa ditarik kembali. Mereka berkumpul dengan hati yang berdebar,
Wajah-wajah yang biasanya penuh kegelisahan kini tampak berbeda. Masih tegang, tetapi ada keteguhan yang belum pernah ada sebelumnya. Tak satu pun dari mereka datang dengan rasa benci pada masa lalu. Yang ada hanyalah kejujuran pada hati sendiri. Beberapa dari mereka menggenggam tangan erat-erat, seolah takut kehilangan keberanian jika dilepaskan. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong ke lantai, ada pula yang memejamkan mata, mencoba menenangkan napas yang terasa berat. Di dada mereka, rasa takut dan harap bertabrakan. Mereka sadar sepenuhnya apa arti langkah ini. Ini bukan sekadar pergantian identitas. Ini adalah perubahan arah hidup. Jalan yang mereka pilih mungkin akan dipenuhi ujian, penolakan, dan kesalahpahaman. Namun mereka juga tahu satu hal. Mundur berarti kembali pada kepura-puraan yang selama ini menyiksa batin. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang tergesa-gesa. Waktu seakan melambat, memberi mereka ruang untuk benar-benar memastikan pilihan ini. Di saat-saat itulah, bayangan masa lalu bermunculan satu persatu. Terlihat wajah orang tua yang membesarkan mereka dengan penuh pengorbanan. Terlihat gereja tempat mereka tumbuh, belajar melayani, dan mengenal Tuhan dengan cara yang mereka pahami kala itu. Semua kenangan itu hadir tanpa amarah, tanpa penolakan. Hanya rasa terima kasih yang dalam. Air mata mulai jatuh, bukan karena penyesalan, melainkan karena keharuan. Mereka tidak sedang meninggalkan Tuhan. Mereka sedang mendekat kepadanya dengan cara yang akhirnya memberi ketenangan. Ketika tiba saatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, suara mereka bergetar. Ada yang terbata, ada yang terisak, ada yang harus mengulang karena tangis menahan napas. Namun tak satu pun berhenti. Setiap kata keluar dari hati yang telah melalui pergulatan panjang. Kalimat itu sederhana, tidak panjang, tidak rumit. Namun maknanya begitu dalam hingga membuat dada mereka terasa sesak sekaligus lapang. Saat kalimat terakhir terucap, tangis pecah tanpa bisa ditahan lagi. Tangis kelegaan. Tangis orang-orang yang akhirnya berhenti melawan diri sendiri. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat yang berlebihan. Yang ada hanyalah keheningan yang syarat makna. Keheningan yang terasa hangat, seolah seluruh alam ikut menyaksikan momen itu dengan penuh hormat. Satu persatu, mereka bersujud. Sujud pertama mereka sebagai Muslim. Dahi mereka menyentuh lantai dengan rasa yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Di sujud itu, beban yang selama ini menghimpit dada seakan runtuh seketika. Beberapa dari mereka terisak hebat saat sujud. Bahu bergetar, air mata membasahi lantai. Dalam sujud itu, mereka tidak meminta apapun. Tidak rezeki, tidak kemudahan hidup. Mereka hanya bersyukur karena akhirnya menemukan jalan yang membuat hati mereka berhenti gelisah. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah jiwa mereka yang selama ini lelah akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Seolah mereka dilahirkan kembali, bukan sebagai manusia baru, tetapi sebagai diri mereka yang paling jujur. Ketika mereka bangkit dari sujud, wajah-wajah itu tampak berbeda. Mata mereka masih basah, tetapi ada cahaya yang lembut di sana. Bukan euforia, bukan kebanggaan, melainkan ketenangan yang dalam dan tenang. Ketenangan yang tidak bergantung pada penilaian siapapun. Di antara mereka, ada yang berbisik pelan, hampir tak terdengar. Rasanya ringan. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan bersama. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Tidak ada yang ingin merusak suasana itu dengan kata-kata. Semua sedang menikmati momen ketika hati benar-benar tenang. Momen yang selama ini mereka cari dalam doa-doa panjang, dalam pelayanan tanpa lelah, dalam pengorbanan yang sering menyakitkan. Kini, ketenangan itu datang tanpa paksaan. Mereka tahu, setelah hari ini, hidup tidak otomatis menjadi mudah. Mereka masih harus menghadapi keluarga, lingkungan, dan masa depan yang penuh tanda tanya. Namun ketakutan itu terasa berbeda. Tidak lagi melumpuhkan. Tidak lagi membuat mereka ingin bersembunyi. Ada keberanian baru yang lahir.
keberanian yang tenang, bukan keras. Keberanian yang tidak ingin melawan, tetapi ingin berjalan lurus. Sebelum berpisah, mereka saling menatap. Tidak ada janji muluk, tidak ada sumpah besar. Namun dalam tatapan itu, ada kesepahaman yang kuat. Mereka akan saling menguatkan. Mereka akan berjalan bersama, apapun yang terjadi. Hari mulai beranjak siang. Matahari naik perlahan, menyinari dunia seperti biasa. Namun bagi puluhan pemuda itu, cahaya hari itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih jujur. Mereka melangkah keluar dengan hati yang masih bergetar, tetapi damai. Tidak ada teriakan kemenangan. Tidak ada rasa ingin dipuji. Yang ada hanyalah syukur yang dalam. Syukur karena akhirnya mereka berani menjawab panggilan hati. Hari-hari setelah pengucapan syahadat tidak berubah secara ajaib. Matahari tetap terbit dari arah yang sama, hujan tetap turun di ladang-ladang yang sama, dan hidup tetap menuntut kerja keras seperti sebelumnya. Namun bagi puluhan pemuda itu, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Hati mereka kini pulang. Sebagai muslim yang baru, mereka menjalani hari dengan langkah yang masih belajar. Mereka bangun lebih pagi, mencoba menyesuaikan diri dengan waktu-waktu salat. Ada yang masih terbata menghafal bacaan, ada yang masih salah gerakan. Namun tak satu pun merasa malu. Setiap kesalahan disambut dengan senyum, setiap kekurangan dengan saling menguatkan. Tidak ada tuntutan untuk langsung sempurna. Mereka belajar bahwa iman adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tantangan pertama datang dari lingkungan terdekat. Tidak semua orang memahami pilihan mereka. Ada tatapan heran, ada bisik-bisik yang terdengar lirih, ada jarak yang tiba-tiba terbentuk. Beberapa teman lama menjauh, sebagian memilih diam. Ada pula yang bertanya dengan nada yang tak selalu ramah. Semua itu menyakitkan, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Mereka belajar menahan diri, memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Mereka mengingat kembali ketenangan yang mereka rasakan saat sujud pertama. Ketenangan itu menjadi jangkar ketika gelombang datang. Di rumah, hubungan dengan keluarga menjadi ujian paling berat. Ada air mata, ada keheningan panjang, ada kekecewaan yang tak terucap. Mereka tidak memaksa untuk dimengerti. Mereka memilih bersikap lembut, membantu lebih banyak, berbicara seperlunya, dan menunjukkan perubahan melalui sikap, bukan perdebatan. Hari demi hari, mereka membuktikan bahwa iman baru tidak membuat mereka menjauh dari nilai-nilai kebaikan yang telah mereka pegang sejak kecil. Mereka tetap bekerja keras, tetap menghormati orang tua, tetap menjaga sopan santun. Perlahan, ketegangan itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi mereda. Dalam kebersamaan, mereka menemukan kekuatan. Mereka sering berkumpul sederhana, bukan untuk membahas perbedaan, melainkan untuk saling menguatkan. Ada yang membaca Al-Quran dengan suara pelan, ada yang belajar makna ayat bersama-sama, ada pula yang sekadar duduk dalam diam, menikmati rasa damai yang kini lebih mudah hadir. Mereka belajar tentang ikhlas, tentang memberi tanpa paksaan, tentang ibadah yang menjadi tempat bersandar, bukan beban yang menekan. Mereka menyadari perbedaan besar yang kini mereka rasakan. Iman tidak lagi membuat mereka takut, tetapi membuat mereka tenang. Dalam hidup yang tetap sederhana, mereka menemukan kelapangan. Jika rezeki sedikit, mereka bersyukur. Jika lelah, mereka beristirahat dalam doa yang ringan. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menghantui ketika hidup terasa berat. Mereka belajar bahwa Tuhan tidak menuntut di luar kemampuan manusia. Perlahan, perubahan itu terlihat. Wajah-wajah yang dulu sering murung kini tampak lebih cerah. Tawa kembali muncul, bukan tawa untuk menutupi beban, melainkan tawa yang lahir dari hati yang lebih lega. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, bukan dengan kagum berlebihan, tetapi dengan heran yang perlahan berubah menjadi pengertian. Mereka tidak menjadi orang yang merasa paling benar. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih rendah hati. Mereka tahu betul betapa panjang dan berat perjalanan yang telah dilalui.
Itu membuat mereka lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih mudah berempati, dan lebih siap membantu tanpa banyak bicara. Ibadah kini menjadi momen paling mereka nantikan. Dalam sujud, mereka merasakan kedekatan yang jujur. Dalam doa, mereka tidak lagi menyusun kata-kata indah. Mereka berbicara apa adanya, dengan hati yang terbuka. Dan setiap kali bangkit, dada mereka terasa lebih lapang. Masa depan masih penuh tanda tanya. Mereka tidak menutup mata terhadap kenyataan itu. Namun kini, tanda tanya itu tidak lagi menakutkan. Ada keyakinan tenang bahwa apapun yang akan mereka hadapi, mereka tidak sendirian. Di suatu sore yang teduh, mereka kembali duduk bersama di bawah langit Sumatera yang perlahan berubah jingga. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Tidak ada pembicaraan besar, hanya kebersamaan yang hangat, sesuatu yang kini terasa lebih utuh. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Aku baru sadar, iman itu seharusnya membuat kita lebih hidup, bukan lebih tertekan." Yang lain mengangguk. Kalimat itu sederhana, tetapi mewakili perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk jujur pada hati nurani. Tentang orang-orang sederhana yang berani mengikuti ketenangan yang Tuhan tanamkan di dalam dada mereka, meski jalannya tidak mudah. Hidayah, mereka pelajari, tidak datang kepada mereka yang merasa paling suci. Ia datang kepada mereka yang mau mendengar bisikan hati, yang berani mengakui lelah, dan yang tulus mencari ketenangan. Kini, puluhan pemuda itu melangkah ke hari esok dengan iman yang tidak membebani, dengan keyakinan yang menenangkan, dengan hati yang tidak lagi gelisah. Dan di tengah dunia yang terus bergerak, mereka hidup sebagai saksi kecil bahwa iman sejati bukanlah tekanan yang mematahkan, melainkan cahaya lembut yang menuntun, pelan, jujur, dan penuh kasih, menuju ketenangan yang sesungguhnya.